Selamat malam Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan. Pada malam ini saya ingin membagikan kesaksian bagaimana luar biasanya Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sangat ajaib. Tuhan itu sangat dahsyat dalam kehidupan keluarga kami. Malam ini saya mau membagikan sedikit bagaimana Tuhan sudah menuntun, Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memelihara kami, Tuhan sudah memberkati kami sejak 45 tahun berumah tangga. Sungguh luar biasa ya. Malam ini kami sekeluarga berada bersama-sama di tempat ini bukan hanya kebetulan, tapi ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Bagaimana anak-anak membuat ide untuk bersyukur sebelum kami menjalani pensiun kami. 48 tahun dalam pelayanan itu bagi kami adalah suatu hal yang sangat-sangat menakjubkan. Sungguh luar biasa, Tuhan ajaib. Tahun 1977 Tuhan mempersatukan kami dalam pernikahan yang kudus. Ceritanya sangat luar biasa, saudaraku, mungkin sedikit saya berikan ya. Sejak kecil memang saya sudah rajin ber-KKR. Umur 11-12 tahun sudah di kampung halaman Rerer ya. Kami mengadakan KKR berjalan kaki Bapak Ibu sekalian ya. Dengan semangat masih remaja waktu itu. Berjalan kaki pergi ke Kinaleosan, pergi ke Makalisum, bagi mereka yang dari Manado tahu ya tempatnya. Pergi ke Ranumurut, berjalan kaki luar biasa berjam-jam ya. Tuhan menuntun kehidupan saya sehingga saya tertarik untuk menjadi pengerja Tuhan. Jadi waktu sekolah di SLA, kami sering bersama-sama teman-teman, Ngana mau jadi apa kalau besar, kalau selesai sekolah. Saya bilang saya mau jadi pengerja Tuhan. Mereka ketawain saya. Tapi itulah yang keluar dari mulut saya. Dan benar Tuhan itu sungguh ajaib. Pada waktu kami bersekolah di UNAI, dipertemukanlah dengan seorang mahasiswa yang sangat tentu saja aktif ya. Semangat kalau waktu itu di sekolah memimpin choir, memimpin song service, berkhotbah. Saya melihat ini seorang pria yang tentu saja handsome bagi saya dan bersemangat. Saya pikir wah luar biasa ya. Dan kebetulan dia itu mengerling rupanya ya. Dia mau berkenalan dengan saya ya, dan Tuhan mungkin menuntun, dan memang pengalaman ini memang terjadi bahwa kami berdoa, Tuhan ya berikan petunjuk supaya mendapatkan seorang calon suami yang bekerja bagi Tuhan. Tuhan memberikan petunjuk, oh itu rupanya dia mulai kirim-kirim salam ceritanya waktu itu. Dan saya pun siapa sih ini orang kirim-kirim salam ya. Tadi membuat cerita panjang menjadi pendek, kami dipersatukan tahun 1977 ya. Waktu itu masih pendeta muda, saya masih bekerja perawat waktu itu di Rumah Sakit Advent, dan saya masih ingat waktu itu pendeta Lubis, pendeta muda di Sidang Tebet, dengan ketua jemaatnya Pak Palar, Sesfemi yang luar biasa. Saat ini ada Michael ya, jadi pendeta ya Michael. Puji Tuhan, semua itu kami lewati dengan penuh sukacita. Tentu saja masih muda, pendeta muda. Dan yang saya lihat bahwa Pak Lubis ini sangat luar biasa rajinnya Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan memang memilih Pak Lubis ini, saya yakin, karena dia sangat rajin. Dia sudah dilahirkan untuk menjadi pelayan Tuhan yang sangat ajaib, saya yakin. Karena setiap bulan dia mengadakan pelayanan perorangan, KKR. Tiap bulan ada baptisan. Waktu itu kami di
sudah menikah dan ditempatkan di Warakas ya. Nah, ini tahap-tahap kami dalam pelayanan. Dan pada waktu itu saya masih ingat, uh, masih muda, anak kami lahir di Warakas, Deviano. Ya. Kami sangat diberkati saudara-saudara dengan anggota-anggota yang waktu itu kebanyakan memang Manado ya. Mereka senang kepada kami. Kami melayani jam 4 pagi Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada yang sakit kami melayani di jemaat dengan luar biasa, kami sebagai pendeta muda waktu itu. Dan hanya 2 tahun di Warakas, Pak Lubis dipanggil menjadi direktur penerbitan di DKI. Saudara-saudaraku, itu sebetulnya adalah tuntunan Tuhan. Masih muda sudah dipilih menjadi direktur di DKI. Tapi memang saya melihat bagaimana bibit-bibit pelayanan Pak Lubis dari kecil, rupanya dia sudah menjadi literatur evangelis, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia menjual buku sejak kecil untuk mencari dana beasiswa ya, sampai di UNAI. Jadi itulah mungkin yang dipilih Tuhan menjadi direktur untuk memimpin Kolportiur di Jakarta. Dan maju saudara-saudaraku sekalian, saya masih ingat Kolportiur di Jakarta sangat bersemangat. Kami melakukan KKR setiap tahun di Jakarta. Ya, dan Kolportiur semuanya ikut mengambil bagian mencari tamu-tamu ya, sehingga banyak yang dibaptiskan. Baik dari situ Tuhan menuntun kami sehingga kami dipindahkan ke Bandung menjadi curation di publishing house ya. Anak kedua sudah lahir, si Yovian, dan dalam hal ini perjalanan pelayanan kami sangat-sangat bagaimana ya, menyenangkan ya, bersama Kolportiur dan sekarang di publishing dengan umat-umat Tuhan yang bekerja di publishing house. Di sanalah Tuhan menuntun kami untuk mengadakan bermacam-macam pelayanannya pada waktu di publishing house, ke Malang, ke Bali, dan ke tempat-tempat yang jauh dari Bandung. Dari sana kami dipindahkan ke Jakarta. Pak Lubis menjadi direktur direktur pelayanan publishing ya di UNI. Di sanalah dia menunjukkan betapa besar dan luar biasanya Tuhan dalam pelayanannya. 13 tahun di UNI menjadi direktur penerbitan UNI dan Roh Nubuat. Saudaraku sekalian, kami merasakan bahwa Tuhan sangat luar biasa. Di saat itulah kami mengirimkan anak-anak kami ke AUP ya. Dari AUP, tamat AUP, anak-anak mau sekolah di Andrews University. Bayangkan gaji berapa pendeta Lubis dan saya waktu itu bekerja. Tetapi Tuhan menuntun memberikan sponsor. Ada pendeta Bordiur dari Amerika, bekas publishing director. Ada juga pendeta Thomas ya, publishing director dari divisi waktu itu, memberikan support, menyokong, menolong anak-anak sehingga bisa sekolah di Andrews University, dan ditopang oleh kakak saya Dolphy yang berada saat ini. Mereka menolong anak-anak tinggal di rumah dan bersekolah, bekerja sehingga tamat di Andrews University. Saudaraku, itu is mission impossible. Gaji sedikit 200-300, menyekolahkan anak di Andrews dengan 15.000 per semester. That is mission impossible. Tapi itulah tuntunan Tuhan. Tuhan itu sangat luar biasa, dahsyat dalam keluarga kami, atau tidak ada lagi yang bisa diragukan bagaimana pertolongan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. The Lord is so good. Dia menyediakan semua kebutuhan keluarga kami. Saudara-saudaraku, saya tidak bisa ceritakan semua bagi mereka-mereka yang sudah menopang pekerjaan Tuhan melalui pekerjaan kami di
Uni, dan akhirnya ke SSD ya. Di SSD Pak Lubis menjadi direktur penerbitan divisi ya. Aduh, luar biasa. Di sana pun kami itu merasakan berkat yang luar biasa. Tuhan pimpin 5 tahun di sana dan kembali ke Indonesia sebagai ketua ONI. Nah, ini ceritanya panjang saudaraku ya, tapi saya singkatkan saja. Saya menjadi direktur BWA, aduh sangat luar biasa. Saya merasa bahwa saya itu tidak ada apa-apanya, tidak tahu berbicara, berkhotbah, tapi Pak Lubis ini memaksa ya, menyokong dan memaksa juga saya untuk berkhotbah, membuat KKR. Pertama kali saya KKR, saya ingat di Surabaya ya, Gereja Perak sendiri. Bagaimana Ibu Pendeta mau berkhotbah sendiri selama seminggu, wow luar biasa. Tapi dengan adanya tuntunan dan support Pak Lubi, saya bisa saudara-saudaraku pertama kali ber-KKR di Tanjung Perak. Untung ada yang berdiri pada waktu saya mengadakan panggilan ya. 3 jiwa pertama saya waktu ber-KKR di Surabaya. Saudaraku, sejak waktu itu saya rajin ber-KKR ke Bali, ke Sumatera, ke Sabah ya. Saya diminta ke Sabah untuk ber-KKR. Semuanya itu karena tuntunan Tuhan dan support dari suamiku yang sangat luar biasa, yang saya kasihi dan saya terkadang memanggil dia Tuhan Yesus karena dia seperti Tuhan Yesus ya, menopang orang-orang yang seperti saya ya, tidak bisa menjadi bisa. Begitulah pengalaman hidup saya sampai saat ini. Kalau saya mau bersaksi, saudara, sangat banyak sekali kesaksian dan support yang diberikan saudara-saudara yang ada malam ini adalah saudara-saudara yang mensupport pekerjaan Tuhan kami selama ini 48 tahun. Bukankah Tuhan itu ajaib? Sungguh dahsyat ya. Kalau bagi saya Tuhan itu suatu seorang yang sangat luar biasa dalam kehidupan rumah tangga kami, dan anak-anak akan memberikan juga pengalaman mereka bagaimana menjadi anak pendeta. Saya ini kan istri pendeta ya, memberi juga semangat kepada ibu-ibu pendeta yang masih muda saat ini supaya bisa mensupport ya, menyokong suami dalam pelayanan. Ya, kita ini Tuhan sudah pilih menjadi pelayan, dan biarlah kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan berkat Tuhan itu selalu ada, selalu baru setiap hari untuk keluarga-keluarga pengerja Tuhan. Nah, sampai saat ini kami sekarang masih bekerja di SSD, tapi tahun ini akan berakhir. Nah, Pak Lubis akan memberikan banyak lagi hal ya bagi mereka-mereka saudara-saudara yang ada pada malam ini, bukan secara kebetulan, tapi ini adalah rencana Tuhan supaya kita bisa bertemu di tempat ini yang sangat luar biasa. Oleh karena Pak Lubis akan menceritakan bagaimana ini terjadi acara pada malam ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah datang ya, sudah memberi support pada kami, mendoakan kami. Sudah 45 tahun wedding anniversary dan 48 tahun dalam pelayanan Tuhan. Kami akan terus melayani Bapak Ibu. Walaupun sudah pensiun, anak-anak akan mensupport kami untuk ber-KKR di mana saudara-saudara mau minta ya. Tuhan memberkati. Shalom. Amin.